setan itu lemah, dia cuma ngebisikin, kendaraannya itu nafsu. Makanya kalau nafsu sudah bisa dikendalikan, setan babak belur, dia tidak punya kendaraan. Itulah yang disebut tazkiyatun nafs. Orang yang paling bisa bermujahadah mengendalikan nafsunya, susah setan itu nipu tuh. Karena kendaraannya itu nafsu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 85. Khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta dari Allah ialah apa yang Allah menyuruh kepadamu. Sebaik-baik permintaan kita kepada Allah adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah paling tahu bagaimana diri kita karena dia yang mendesain, dia yang menciptakan lahir batin. Allah tahu kita ingin bahagia dan dia pencipta bahagia. Allah tahu kita ingin mulia dan dia yang memiliki kemuliaan. Allah tahu kita ingin selamat dunia akhirat, dialah penyelamat. Nah, semua kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan Allah simpan pada perintahnya. Jadi kalau ada perintah Allah tuh kita udah tahu di sinilah letak kebahagiaan, di sini letak kemuliaan, di sini letak keselamatan. Dan Allah menguji dengan nafsu. Nafsu tidak suka dengan apa yang Allah perintahkan. Semua yang bakal membuat kita sengsara, hina dan celaka itu ada dalam larangan Allah. Mengapa Allah melarang? Karena dia tahu kalau kita melakukan ini kita tidak bahagia, kita tidak akan mulia dan kita bisa celaka, maka dilarang. Semua orang berbaik sangka saya sedang saum. Tidak apa-apa. Baru sudah minum madu. Memang paling enak kalau begini batuk ada air hangat. Tidak, kata guru saya tidak boleh meminta-minta. Jadi cukup tengok. Maaf saya tidak saum hadirin. Barusan sebelum kesini minum madu dulu. Jadi bayangkan sweet sedikit saja barusan yang harusnya masuk ke saluran menuju pencernaan sedikit klepnya kebuka menuju ke paru-paru seperti itu. Tanpa kita bolak-balik klep ini. Itulah pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan risau dengan persoalan hidup ini, tapi risaulah kita jauh dari pertolongan Allah. Sampai di mana tadi? Sampai yang tadi ya. Jadi sekarang, nah, ada yang namanya nafsu. Nafsu itu tidak suka tuh
kepada yang Allah perintahkan. Memang udah begitu. Contoh, tahajud, mana yang paling enak malam tuh menurut nafsu, tidur atau tahajud? Mana yang enak menurut nafsu, saum atau makan? Makan. Sholat. Ibu, ini mumpung ada tamu nih, objek. Bu, ibu dari Cipanas. Ibu, jawab atuh Bu, jangan bikin saya nafsu ya. Bu, sebentar lagi kan Ramadan, iya kan? Ibu mau tarawih yang 23 rakaat atau 11 rakaat? Jujur. Soleha ini imamnya mau yang bacaannya panjang atau yang pendek-pendek? Jujur. Gitulah nafsu hadirin. Belum juga dijalanin udah nggak pengen yang bagus-bagus. Bu, ibu, kalau punya uang 120.000, yang mana yang disedekahkan? Ya 20. Kalau 125.000 3 lembar berapa? 5.000, begitulah. Jadi nafsu teh memang tidak suka. Nah, yang bikin kita jadi makin kuat ke nafsu itu bisikan setan. Setan tuh doib. Setan itu lemah, dia cuman ngebisikin, kendaraannya itu nafsu. Makanya kalau nafsu sudah bisa dikendalikan, setan babak belur, dia tidak punya kendaraan. Itulah yang disebut tazkiyatun nafs. Orang yang paling bisa bermujahadah mengendalikan nafsunya, susah setan itu nipu tuh. Karena kendaraannya itu nafsu. Coba kita kan biasa ingin dipuji oleh orang, itu nafsu. Makanya setan ngakalin kita untuk beli barang, pakai ini, pakai itu, supaya kita sibuk dengan pujian orang. Tapi bagi yang mencari keridhaan Allah tahu bahwa pujian orang itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Kekaguman orang ke kita tuh tidak ada apa-apanya. Oh, kamu keren, jadi keren? Jawab, enggak, gitu aja. Oh, kamu jelek, jadi jelek? Iya, enggak. Enggak ada perubahan akibat pujian. Yang bahagia tuh nafsu saja. Makanya orang-orang yang tidak punya program mujahadah mengendalikan nafsu, lewat itu. Hidupnya tuh benar-benar dimakan tipu daya setan. Nah, maka sekarang dilatih kalau mendengar ada perintah Allah, yakin inilah keberuntungan bagi saya. Salat tepat waktu, as-salatu ala waktiha, udah pasti di sana banyak kebaikan. Apa yang Allah perintahkan, udah satu huruf Quran 1 kali 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Baca Quran sing ikhlas, pasti banyak kebaikan di sana. Nanti jadi tenang, jadi terbuka hidayah ke pintu hidayah lainnya, banyak kebaikan. Allah suka sedekah, udah nggak usah ragu, sedekah aja. Coba nanti lihat, gak akan jadi miskin, gak bisa. Allah yang nyuruh, masa Allah melitkan ke kita? Ya. Makanya hadirin sekalian, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, udah jauhi aja. Pasti nafsu ngemeng-ngemeng, buka HP lihat, tidak. Gini ya, nafsu tuh sebetulnya nggak akan menguasai kita kalau kita disiplin.
nanti tes, kan ada lintasan hati. Tahajud nih, maunya ina atau ina, kita keluarkan sabihisma. Enggak berdaya dia, baca aja sabihisma, ya al-a'la. Takluk, nanti rokaat selanjutnya dia naik sedikit ayat kursi, keluarin ar-Rahman, ngejungkel tuh nafsu ya. Kita yang ngejungkel atau nafsu yang ngejungkel? Seperti mau sedekah, megang 2 lembar 10.000 dengan 100.000, masukkan yang 100.000 ke saku. Ya. Jangan heran keluar jatuh dari saku ada yang masukin ke kenceleng. Beneran hadirin, lawan itu gak apa-apa, dia cuman triplek lapu kok. Bisikan-bisikannya tuh gak ada apa-apanya, cuman nipu aja, membisikkan, didobrak gak bisa apa-apa. Kayak bangun tidur mau tahajud, tenang 5 menit lagi, sampai jarumnya ngepas di angka 12. Sama kan setannya, sama kan? Ya yang dari saya pindah ke situ. Bangun aja. Nanti selalu pas habis bangun mau tahajud duduk dulu, tenang, tenang. Lihat HP, ada berita penting loh. Dah baca. Wuduh gawat. Pemilu nih. Lihat, buka. Wah, habis waktu. Itu tipu daya semua. Simpen, beres. Dunia baik-baik aja kok. Dokter bukan, spesialis bukan, presiden bukan. Apa kita mah hilang juga, dunia baik-baik aja. Betul? Kenapa harus selalu membuka HP pas bangun tidur? Lawan. Karena memang apa yang Allah suka itu tidak disukai nafsu. Tapi kalau kita melawannya enggak akan melawan lagi dia. Takluk saja. Baca Quran, baca saja yang pasti maunya sedikit, baca terus.